فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Barik. Al-Kautsar. Kita lanjutkan pembahasan fikih untuk yang level yang kelima. Masuk ke muka surat berapa ini? 32. Oh, sudah bagi tahu Abu Tasnim untuk biar diprintkan lagi Abu Tasnimnya, biar barangkali ada sisa ke apa, minta Abu Tasnim print. Tayyib. Ad-darsul awal arkanus shalah. Pelajaran yang pertama yaitu rukun-rukun salat. Ar-ruknu fis shalah. Rukun di dalam salat maksudnya huwa ma la tasihhus sholatu illa bih. Amalan yaitu sesuatu atau amalan yang salat tidak sah kecuali dengan itu. Berarti ini dilakukan di dalam salat. Kalau yang di luar salat itu, yang sebelum salat itu adalah apa? Yang harus dipenuhi sebelum salat namanya syarat. Syarat sah salat. Yang ini di dalam salat ya, dipanggil arkanus shalah, rukun-rukun salat. Faman taraka ruknan min arkanis shalah, maka orang yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun salat, la tasihhu sholatuh, salatnya tidak sah. Sawaun, sama saja. Tarakahu amdan, dia meninggalkannya dengan sengaja, sengaja tidak ruku misalkan, atau sengaja tidak sujud, atau sengaja tidak tomakninah, tidak tenang dalam sholat, goyang sana, goyang sini, menari-menari. Oh, ya gimana sholat jadi sah? Dia tidak tenang, tidak tomakninah. Au sahwan, atau lupa. Lupa, dia sedang sholat tapi ingatnya dia sedang cuci baju. Wah, malah tangannya sibuk cuci. Nah, cepat, iya. Dia lupa dirinya sedang sholat. Ya tentunya sholatnya tidak sah walaupun dia lupa. Oh. Tidur di mana Pak? Cuma sama-sama tidak sah sholatnya antara sengaja meninggalkan rukun sholat atau lupa meninggalkan rukun sholat karena lupa. Tapi yang membedakan apa? Yaitu kalau sengaja dia berdosa, sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Kalau lupa, nah sholatnya tidak sah namun dia tidak berdosa, namanya lupa. Wahadhil arkan ala qismain. Rukun sholat terbagi menjadi dua. Arkanun qauliyah, rukun yang sifatnya perkataan, ucapan. Dan arkanun fi'liyah, rukun yang berupa apa? Perbuatan, ya amalan-amalan. Salam rotasi cepat. Al-qismul awal al-arkan al-qauliyah. Jenis pertama adalah rukun yang sifatnya ucapan atau perkataan. Perkataan apa saja yang termasuk dalam rukun sholat. Nah, nanti ada 4 number disebutkan di muka surat ini. Kita lihat al-awwal takbiratul ihram. Harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram macam mana takbiratul ihram? Iya, bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Tayyib, betul. Boleh nggak ditukar dengan bahasa Iban?
Tak boleh. Bahasa Iban kah, bahasa Dayak kah, bahasa Jawa, tak boleh. Harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Kalau Abu Hanifah membolehkan memakai bahasa Persia, tapi tak betul lah gimana bahasa Persia. Harus pakai bahasa Arab. Ikut contoh Nabi. Karena sahabat ada yang bukan dari orang Arab, seperti siapa? Bilal bin Rabah dari Ethiopia, atau Salman Al-Farisi dari Persia, atau mana lagi wallahu alam, mungkin Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi. Tapi tetap saja semuanya diajari sholatnya pakai apa? Bahasa Arab, pakai lughah Arabiyah. Maka harus betul takbiratul ihram Allahu Akbar pakai bahasa Arab. Dalilnya apa? Jayid di sini beliau menyebutkan dalilnya. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir. Makanya dipanggil takbiratul ihram. Karena apa? Takbir ini melakukan tahrim, yaitu apa? Mengharamkan kita untuk makan, minum, banyak gerak dan sebagainya itu. Perkara yang biasanya halal sekarang jadi haram di dalam sholat. Baik. Ini diriwayatkan Imam Ahmad, iya hadisnya sahih. Ini rukun yang pertama, rukun yang sifatnya perkataan. Yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Kalau Ali Abu siapa ya Ali? Ali Abu siapa? Abul Hasan. Baik. Lakopnya Ali, siapa yang ingat? Dijuluki apa Ali? Oh ya? Abu Singhutan. Abu Singhutan. Iya, Haidarah. Baik. Kemudian kalau yang ini qiraatul Fatihah hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an. Ubadah bin Samit Abu siapa ya? Siapa yang ingat Ubadah bin Samit? Mana? Ya? Oh sedang panggil ayah. Abu Walid. Bukan Wa'il, Walid. Ewa. Abul Walid Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, yaitu tidak ada salat yang sah untuk orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik. Yang ketiga, as-salis qiraatu tasyahud al-akhir. Membaca tasyahud akhir. Kenapa tidak menyebutkan tasyahud awal? Memang ini diperselisihkan. Apakah dia sampai rukun atau sekedar wajib? Ya, apa kita ikuti yang di sini dulu, yaitu tasyahud akhir. Tasyahud akhir maksudnya apa? Yang bersambung dengan apa? Yang nanti bersambung dengan apa? Bersambung dengan apa? Tasyahud akhir itu kan ada awal, ada akhir. Bezanya apa? Bukan itunya, tapi bersambung bukan dengan sholawat. Karena sebagian ulama mengatakan tasyahud awal juga ada sholawatnya. Tapi yang penting dipanggil tasyahud akhir karena apa? Bersambung dengan apa? Ya intinya salamnya. Iya salam, betul. Tayyib. Dalilnya apa? An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Abu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abu siapa? Abu siapa? Abu Abdurrahman ya Al-Hudali Al-Qurashi. Tayyib. Beliau turjumanul Quran sebelum Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang dari kalian salat, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, yaitu di dalam tasyahudnya, at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Boleh juga yang sholawat yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah itu, sholawat tasyahudnya siapa ya? Tasyahud Ibnu Abbas ya. Abu Abdurrahman. At-tahiyyatu sholawatu thayyibat, apa itu mubarakatu thayyibatu lillah. Misalkan yang punya Ibnu Abbas boleh juga, tak masalah. Thayyib. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis muttafaqun alaih. Kalau hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim, tak masalah. Boleh ini, boleh itu. Yang keempat, rukunnya adalah at-taslim, yaitu mengucapkan salam. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Mengucapkan salam, tahlil yaitu apa? Membuat jadi halal, sudah boleh untuk makan, minum, boleh untuk cuci baju, boleh untuk apalah yang lain-lain itu. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya hadisnya boleh disahihkan. Bagaimana dengan takbir-takbir yang lain, takbiratul intiqal? Banyak ulama mengatakan tidak menjadi rukun sholat, tapi apa? Wajib, kewajiban sholat. Ya wajib untuk takbir. Tapi tidak sampai apa? Rukun. Ya kenapa? Yang hadis Ali itu hadis betul. Iya ini penggalan-penggalan ini. Oh iya. Kemudian kita masuk ke muka surat 33. Tamarin, perlatihan. Awalan, yang pertama, ma hukmu man taraka ruknan min arkanis shalah. Apa hukum orang yang meninggalkan salah satu dari rukun salat? Halif? Iya, salatnya tidak sah, tamam. Salatuhu la tasih. Sanian, yang kedua, ma huwa dalilu ala anna qiraatul Fatihah ruknun min arkanis shalah. Dalilnya apa, Ismail? Lah? Iya. Artinya apa? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ayo, tayyib. Tidak ada sholat, yaitu sholatnya tidak sah, tamam. Yang ketiga, Uzkur salasatan min arkanis shalah al-qauliyah. Sebutkan 3 rukun sholat berupa ucapan. Muttaqin boleh? Takbiratul ihram. Min arkanis shalah qauliyah, takbiratul ihram. Ayo, membaca surat Al-Fatihah, qiraatul Fatihah. Ayo at-tasyahud, tamam. Ya beliau cuma minta 3 ya 3 ya. Kalau kita tanyakan yang keempat, arkanus shalah yang keempat yang qauliyah, siapa? Naim? Rukun salat qauliyah. Ada takbiratul ihram, ada qiraatul Fatihah, ada tasyahud. Satu lagi Ar-Rabi' yang keempat apa? Rukun salat taslim. Ayo betul. Betul, mengucapkan salam, tamam. Rabi'an yang keempat, akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong yang datang berikut ini. At-tahiyyatu lillah, pastu Abdurrahman. As-salawatu at-thayyibat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo, tayyib. Sekarang masuk ke muka surat 34. Ada susani, pelajaran kedua, al-arkan al-fi'liyah. Rukun-rukun sholat tapi sifatnya adalah perbuatan. Al-qismusani al-arkanul fi'liyah. Rukun-rukun perbuatan. Rukun yang sifatnya adalah amalan anggota badan. Mana tadi mobil? Bilik air? Bilik air kah bilik air? Ya sama. Tayyib. Yang pertama, al-qiyamu fi sholatil fard ma'al qudrah. Berdiri di dalam sholat wajib disertai dengan kemampuan, yaitu kalau dia mampu maka sholatnya wajib berdiri kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk tapi pahalanya setengahnya. Pahalanya separuh. Nah, untuk sholat wajib berdiri dia. Dalilnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain.
Hadisnya siapa ini? Hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain Abu, ada yang ingat enggak? Abu siapa ya? Imran bin Husain Abu Abu Nujaid, tamam. Radhiyallahu anhuma. Sholli qa'iman. Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau tidak mampu maka berbaring. Imran bin Husain Abu Nujaid. Ayo. Berarti apa? Wajib berdiri. Berarti kalau sholat sambil tiarap boleh tak? Ya tak boleh ya. Berdiri baik-baik. Yang kedua ya. Faqa'idan, duduk. Qa'ada kan duduk. Qa'idan sambil duduk. Yang kedua ar-ruku'. Ya, tadi berdiri, kemudian waktu ruku' ya ruku'. Dalilnya qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini dalil dalam Quran. Kalau yang tadi berarti nomor 1 berdiri. Dalil dalam Quran ada tak? Salat harus berdiri. Dalilnya apa kata para ulama? Wa qumu lillahi qanitin. Yaitu apa? Salat sambil berdiri dengan tenang. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, adapun yang kedua rukuk dalilnya ini ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, dan dalil-dalil yang lain ma'ruf warka'u ma'ar raki'in misalkan. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musi'is shalah, kepada orang yang salatnya buruk, yang Nabi mengatakan apa? Irji' fa sholli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau kemudian salatlah karena engkau belum salat. Dianggap salatnya belum sah, ya. Apa itu? Sholli qa'iman. Oh ya, enggak disebut di sini ya. Dia Bukhari Muslim, yang anak ingat Bukhari Muslim. Iya, enggak ditulis ya, sayang juga ya. Tadi muka surat sebelumnya disebut. Kali ini tak disebut. Tolonglah dilengkapi biar kita santai membaca ya. Suruh kerja keras. Thayyib, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi'is shalah summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sehingga engkau tenang dalam rukukmu, yaitu tamakninah, tenang. Ini hadis siapa ya? Hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang anak ingat. Abu Hurairah muttafaqun alaih. Baik. Kemudian yang ketiga al-i'tidal ba'da ruku', yaitu berdiri dengan tegak setelah ruku'. I'tidal yaitu apa? Tegak. I'tadala yaitu tegak. Setelah ruku', ba'da rafa', setelah mengangkat badan minar ruku', dari ruku'. Hadisnya sama tadi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisil musi'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis al-musi'. Musi' ini nama orang kah apa? Apa arti musi'? Musi' itu apa musi'? Ya orang yang berbuat buruk, ya musi' orang yang berbuat buruk. Sayyi' orang yang buruk, musi' orang yang berbuat buruk di dalam sholatnya. Warka', rukuklah engkau hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tenang dalam rukukmu. Summarfa', kemudian angkat badanmu, tentunya kepala juga ya, jangan ditinggal kepalanya. Hatta ta'tadila qa'iman, sehingga engkau tegak berdiri. Tegak berdiri. Hadisnya sama tadi ya, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kemudian yang keempat, as-sujud alal a'dha'i as-sab'ah. Sujud di atas anggota badan yang 7. Kira-kira ingat tak? Ketika sujud apa saja yang menempel di tanah? Firdaus, ketika sujud apa saja yang menempel di lantai? Pasir. Apa? Bukan begitu, bukan abu atau pasir. Anggota badan kita ketika sujud apa saja yang terkena lantai? Coba. Kalau kita sujud apa saja yang menyentuh tanah? Kutu. Bukan begitu.
anggota badan kita. Nah, ketika kita coba sujud. Sujud. Coba sujud. Nah, apa saja yang terkena lantai? Apa saja yang menyentuh tikar? Lutut, betul lah, 2 lutut. Apa lagi? Siku. Hah? Oh, tak boleh. Itu ikut apa hewan, tak boleh. Siku harus diangkat. Berarti apa lagi? Yang tadi kena karpet. Dahi, betul. Dahi dengan hidung, betul. Apa lagi? Telinga. Macam mana nanti? Telinga. Susah kita. Nanti yang kanan tak kena kalau kiri nempel. Kalau kiri nempel, kanan tak kena. Kecuali kalau panjang, susah. Telinga tak betul. Telapak tangan, betul. Ada lagi sudah ada lagi. Ada 2 lagi. Apalagi yang menempel selain lutut apa? Ujung-ujung jari ya, ujung-ujung jari. Kalau mampu, kalau tak ya ibu jari lah. Boleh. Semuanya 7 sudah 7. Mana tadi? Ini di muka surat 34. Dalilnya Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini terus apa? Radhiyallahu anhu, yang betul huma ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum. Kami diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Al jabhah, yaitu kening, dengan dahi itu. Yaitu istilahnya dahi ya, kening. Wa asyara biyadihi ila anfih, menunjuk dengan tangan beliau ke hidung. Wal yadain, 2 tangan, yaitu telapak tangan. Wa rukbatain, 2 lutut. Kemudian wa atrofil qadamain, hujung-hujung telapak kaki itu, yaitu jari-jarinya itu. Jari, dan kalau kita mampu ya, apa yang mampu ditempelkan. Ini hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim kah yang muttafaqun alaih? Ada yang ingat tak? Kalau tak salah muttafaqun alaih ya. Enggak ditulis, susah kita untuk harus itu. Ya? Bukhari Muslim, ayat tamam. Tayyib. Iya nih, karena tinggal nulis kan, si penulisnya itu nambahin muttafaqun alaih, apa susahnya. Tayyib, kemudian kalau hadis al-musik sholatah tadi sudah disebutkan, yaitu apa? Disebutkan kah belum? Yaitu apa? Masjid hatta tatma'inna sajidan. Dalilnya itu untuk yang hadis Abi Hurairah, ya. Tak masalah. Ada beberapa riwayat, tak masalah. Tayyib. Kemudian yang kelima, al-jalsah baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang salatnya buruk, summarka hatta tatma'inna jalisan. Kemudian rukuklah sehingga sumarfa'afan, yaitu angkat kepalamu, kepala dan badan ya, dari sujud sehingga engkau duduk dengan tenang. Yang keenam, al-julus li tasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Wa hadza bi ijma'il ulama, ini ijma' ulama, yaitu harus duduk dia, tak boleh tasyahud sambil berdiri, jelas wajib duduk. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alah wa dawama alaih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu dan terus-menerus melakukannya. Wa qala shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang ketujuh, at-tama'ninah, yaitu tenang ya Rasulullah. Tama'ninah artinya tenang. Fi jami'il arkan, di seluruh rukun. Rasulullah. Boleh enggak berarti salat sambil kipas-kipas? Tak boleh, gerakan banyak itu. Kalau cuma sekali sekitar begini saja, itu tak mengapa. Tapi jangan sering-sering. Kalau kepanasan, lebih baik bawa apa? Kipas-kipas ya, ini yang kerja karetnya. Kalau tidur batal lah sholatnya, Bang.
Sikit lagi. Masih letih. Masih letih dari Melaka. Iya, kenapa? Ini hadis Malik ibnul Huwairis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis Malik ibnul Huwairis. Iya, enggak ditulis di sini ya. Siapa yang ingat ya? Riwayat siapa ya? Wallahul musta'an. Anda terlupakan. Jelas riwayat Abu Dawud ada, cuma apakah Bukhari Muslim ada? Tak ingat. Ya. Malik bin apa? Malik ibnul Huwairis. Malik ibnul Huwairis. Kemudian yang toma'ninah tadi, dalilnya apa? Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihal musi fi salatih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu kepada orang yang berbuat buruk dalam salatnya. Fi jami'il arkan, di semua rukun. Hatta tatma'in, mengatakan apa? Sehingga engkau tenang. Toma'ninah. Wali amrihi lahu bi'adatis shalah, dan karena Nabi memerintahkan dia mengulang salat. Litarkihi toma'ninah fiha, karena dia meninggalkan toma'ninah. Hadisnya yang telah kita lewati itu hadis Abi Hurairah. Yang terakhir disebutkan di sini at-tartib bainal arkan, ya harus urut. Dalilnya apa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu secara urut. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis Malik ibnul Huwairis. Wa 'allamahal musi fi salatih. Nabi juga mengajarkan urut kepada orang yang berbuat buruk dalam salatnya. Faqul biqaulihi summa, yaitu apa? Ini, kemudian ini, kemudian ini, pakai summa. Allati tadullu ala tartib, yang menunjukkan urut. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Berarti boleh tak sholat didahului dengan tasyahud, diakhiri dengan takbiratul ihram? Nah, tak boleh ya, kacau nanti.